Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya materi kita tentang membuat laporan ya. Jadi minggu ini dan seterusnya kita kan belum membuat laporan yang berkaitan dengan jurnal, posting, neraca saldo maupun laporan keuangan ya. Tentu untuk membuat laporan itu kita sedikit mereview terkait dengan penggunaan MySQL karena pada intinya data kita adalah semua di dalam SQL. SQL dasar itu sebenarnya yang seperti select ini sudah kita coba ya dari kemarin ya. Insert juga udah, update juga, delete juga sudah ya. Tapi meskipun demikian kita lihat bagaimana penggunaannya di dalam MySQL itu sendiri ya. Kalau kita lihat MySQL itu merupakan salah satu aplikasi database yang paling populer sekarang ya, dan hampir setiap project itu pembuatan website itu menggunakan MySQL. Kenapa demikian? Karena salah satunya sifatnya adalah open source ya. Jadi dia gratis. Kemudian MySQL merupakan aplikasi yang kita kenal dengan RDBMS atau Relational Database Management System, yaitu merupakan database yang menggunakan prinsip relasi ya. Nah, secara umum ketika kita membuat sebuah data, maka kalau kita bayangkan Excel itu nama filenya, kemudian di sheet satu itu di dalam MySQL itu kalau kita samakan identik dengan dia kolom dan baris ya. Seperti kita lihat seperti ini. Nah, ini kalau kita buat misalnya database kita kemarin AABW misalnya ya. Kemudian di dalam AABW itu ada tabel 1, tabel 2, TBL TBL akun 1, TBL akun 2 dan seterusnya. Jadi yang di atas yang kolom ini merupakan yang kita istilahkan dengan field ya. Ini ada orang sebut sebagai kolom aja. Sedangkan yang mengisi baris ini disebut record. Oke. Jadi ini dia yang harus kita pahami. Perintah struktur query language atau dikenal dengan SQL ya, disebut juga sebagai query ya. Jadi perintah SQL itu bisa kita kelompokkan ke dalam 3 jenis SQL, yaitu data definition language, kemudian data manipulation language, dan data control language ya. Jadi di sini kalau dia DDL itu create, drop, alter, rename. Ini secara tidak langsung sudah pernah kita coba semua ya. Kemudian sama juga dengan select, insert, delete, dan update. Ini kita udah coba di aplikasinya ya. Jadi sum itu atau MySQL itu sebenarnya kalau kita lihat contohnya ya seperti ini ya. Nah, ini nanti bentuk-bentuk bentuk-bentuk library bentuk-bentuk laporan yang akan kita buat seperti posting gitu ya. Kemudian ada juga nanti yang kita kenal dengan jurnal ya. Jurnal itu seperti ini. Oh, di sini nggak ada jurnal ya. Mungkin di ini ya. Kita buka dulu ya. Ini saya coba copy aja. Jadi kita nanti fokus di dua ini aja dulu ya. Ini jurnal, ini saya copy. Biar nanti secara bertahap ya. Oke, ini saya tambahkan satu di sini. Oh, ini tadi jurnalnya udah ada ya. Ini neraca saldo, neraca saldo belakangan ya. Nah, ini bentuk jurnal umum dan posting itu dua dulu ya. Tadi sesuai dengan materi kita ini, jurnal umum dan posting itu yang akan kita bangun pertama ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan belajar MySQL-nya dulu ya, biar nanti paham dan memahami sebenarnya MySQL itu seperti apa sih gitu ya. Oke. Kita buka aplikasi kita kemarin ya, dengan cara mengaktifkan sum-nya dulu lah ya, sum-nya dulu. Oke, nah ini dia sum namanya. Jadi untuk melihat dia datanya ada atau enggak, kita bisa di browser ya, kita bisa klikkan di sini. Nah, ini localhost gitu. php-myadmin. Nah, ini kalau sampai bilang ini dia ya. Nah, ini database kita kemarin ABW. Nah, ini file-file yang udah kita input kan, tabel nilai, ya ini, kemudian sama tabel transaksi. Nah, jadi untuk mencoba ini Anda pastikan sudah menginput data ini ya, supaya bisa kita coba-coba ya. Oke. Nah, saya aktifkan dulu Visual Studio Code-nya ya, supaya bisa sekaligus kita coba.
sum pp cd ht dot cd aabw, kemudian code editor. Nah, ini Visual Studio kita, ini lembaran kerja kita kemarin ya. Oke, nanti kita akan mencoba satu-satu di sini sambil kita coba juga menggunakan database MySQL-nya langsung ya. Kemudian ini saya aktifkan PHP Spark serve gitu. Oke, ini udah aktif sumnya, kita minimize. Nah, oke, perhatikan ya. Pertama yang kita buat di sini, nah cara misalnya gini, kita yang perlu diketahui pertama itu adalah bagaimana cara select data ya. Oke, nah kita buat dulu data tentatif aja ya, data baru. Kita buat tabel baru ya. Cara membuat tabel baru itu pertama kita pilih klik ABW. Di sini ada ya. Kita bisa buat satu tabel misalnya. Nah, di sini create new table. Kita buat namanya misalnya TBL apa ya? Latihan lah ya. Tabelnya latihan. Filenya kita buat misalnya apa ya, 4 aja lah ya, go. Ini berarti filenya kolom ya, 4 kolom. Oke. Nah, ini kita buat contoh misalnya ID di sini ya, dia integer 12 misalnya. Nah, ini yang kemarin kita create di mana? Di seeder ya, di seeder sama create migration ya. Oke, dia primary key ya. Oke, kita pilih lagi auto incrementnya di sini ya, itu nambah satu-satu terus gitu. Kemudian di sini misalnya kita buat nama barang ya, nama barang aja ya, nama, kemudian nama barangnya, harganya berapa, itu contoh aja nih, kemudian kuantitinya berapa gitu. Ini contoh kita membuat data ya, biar nanti Anda memahami ya. Jadi nama itu kita parchar gitu. Nah, ini pun harusnya sudah paham ya. Misalnya kita buat 50, harganya misalnya kita buat, boleh numerik juga ya, boleh float ya, seperti kemarin ya. Boleh ya, bisa double. Ini bentuk-bentuk database-nya ya. Kemarin kan kita udah juga buat di dalam migration ya. Oke, kita pilih misalnya di sini float aja ya. Misalnya kita buat misalnya ya 12 misalnya, kemudian kuantitinya itu dia bilangan bulat juga, bisa integer juga bisa ya, kita pakai integer atau big integer silahkan aja, 12 misalnya ya. Oke, saya pikir ini cukup. Defaultnya ini 0, ini bisa 0 bisa ya, atau non aja ya. Oke, ini udah cukup ya, kita simpan, save. Nah, kita udah berhasil membuat database yang namanya membuat tabel yang namanya latihan nih. Oke, masih kosong hasilnya. Oke, nah ini kan tabel kita kemarin ya, akun 1S, akun 2S, akun 3S ya. Tabel nilai ya, tabel nilai penyesuaian, tabel status, tabel transaksi. Ini tambahannya tabel latihan. Oke. Coba kita insert satu data. Insert, tinggal diklik aja nih. Nah, ini klik insert. Nah, ini kita karena dia tadi auto increment di ID, nggak usah diisi ya. Namanya kita buat misalnya sabun ya, contoh kasus saja ya. Sabun harganya misalnya 2.500 ya, kuantitinya 4 misalnya ya. Oke, kita simpan, save, go. Ini go. Oke, nah di dalam membuat SQL kita dikasih tahu cara memasukkan data tadi. Kalau kita membuat kode script seperti ini, nah ini insert into. Oke, ini kita Ctrl C, kita lihat hasil kita tadi, browse. Nah, ini udah masuk ya, ID 1, 2 sabun, namanya sabun, harganya 2.500, kuantitinya 4. Sekarang kalau saya buat dengan query gimana? Nah, itu tadi yang materi kita kan. Kalau kita buat dengan query kan ini selectnya udah, selectnya belum ya, ada insert, ada update, ada delete. Nah, sekarang kita insert satu ya, berarti di dalam datanya di sini ya, di ininya ya, kita tinggal klik aja, bisa inline di sini gini, atau bisa juga kita klik insert, atau yang di SQL di sini. Nah, ini bisa kita kopikan aja, pastekan aja yang tadi. Nah, gini. Berarti insert into latihan ID ya. Oke. ID-nya kita buat kosongkan aja di sini ya, karena dia kan otomatis bisa ngisi. Dia buat di sini 0 kan, yang tadi nih. Oke, ini nama kolomnya
ya, nama kolomnya nama, harga, quantity, value-nya nilainya berapa gitu. Oh, ini sabun tadi ya, kita ganti menjadi minyak goreng misalnya, minyak goreng, oke. Harganya misalnya 28.000 sekarang sekilo ya, nggak salah ya. Jumlahnya misalnya 10. Nah, ini udah bisa kita go. Nah, kita udah punya dua data. Nah, ini kan lihat satu baris tambahkan, insert dia kan, oke. Nah, kita bisa browse untuk melihat datanya seperti ini. Nah, udah punya dua data kan. Nah, jadi cara mengisi datanya seperti itu, oke. Nah, sekarang misalnya kita isi satu lagi dengan inline edit. Di sini boleh juga nih, edit inline. Nah, ini kita tambah paste ini, insert input gitu kan, value nya 0, kita buat lagi sini, bukan sabun tapi misalnya ballpoint, ballpoint gitu ya, 12.000 misalnya harganya, 500, jumlahnya misalnya 20, simpan, go. Nah, ini udah masuk 3 tuh, seperti itu ya. Jadi ada dua udah cara ngisi data ya. Oke, sampai situ udah ya. Kemudian selain query itu kita bisa juga ngupdate gitu ya. Update-nya gimana? Anda coba aja dulu edit sini. Nanti kan ketahuan perintahnya seperti apa. Klik edit. Nah, ini. Oke, klik edit, kita ganti. Harganya bukan 28.000 tapi 29 misalnya. Oke. Nah, ini udah ngedit kan? Minyak goreng edit misalnya. Simpan, go. Nah, perintahnya seperti ini. Update latihan. Nah, ini bisa di copy. Ya, ID-nya 2 ya. Oke, Ctrl C. Nah, kita lihat perubahannya. Kita browse. Nah, ini udah diedit kan nih. Nah, sekarang kita mau edit lagi. Di SQL-nya juga bisa gitu di sini. Ya, coba kita cek dulu tadi. Ini kan 2.900 tadi 29.000 ya, udah berubah ya. Nah, sekarang kita edit lagi misalnya. Kita pakai SQL. Nah, ini sintaknya di sini. Paste aja tadi. Update latihan, set nama minyak goreng menjadi minyak goreng sawit misalnya ya. Ini contoh aja ya. Harganya bukan 29.000, ternyata 29.500. Nah, oke, misalnya gitu. Dia tetapkan where ya. Where ini adalah di mana ya. Dari tabel latihan ini yang diambil ID-nya yang sama dengan 2 gitu. Berarti yang angka 2 yang akan dirubah. Tapi kalau kita nggak buat ID-nya seperti ini, maka semua akan ditimpa dengan 2 gitu ya. Coba go. Nah, coba kita browse lagi. Nah, udah dirubah kan minyak goreng sawit gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk perintah apa namanya? Select, insert, update, delete. Nah, delete terakhir ya. Kita coba lagi. Delete gimana? Ya, coba mau praktek kita delete aja dulu satu ini. Nah, oke, lihat tuh, kita jalankan. Nah, itu nggak kelihatan ya, nggak ada kelihatan perintahnya. Oke, coba kita buat edit, delete, seharusnya bisa kita buat juga perintah delete itu. Oke, asumsikan kita lupa misalnya. Kita masuk ke W3 School ya, di sini. W3 School. Nah, ini perintahnya nanti semua di sini ada ya. Apa namanya? Sebagai salah satu library kita ya. Ini library utama tutorial. Sini Anda lihat di situ namanya SQL, Learn My SQL di sini ya. Nah, di situ ada perintah delete. Coba nih, nih MySQL delete tuh. Oke. Berarti ini aja, delete from table name where conditionnya apa gitu. Oke, Ctrl C. Gunakan yang di sini tadi, yang di sini kita bisa coba di sini. Ya. Kita pakai query-nya bisa, pakai inline edit boleh di sini ya. Copy aja nih. Ini paste gitu. Nah, tinggal kita ganti delete from table name. Tabelnya apa? Ya. Oke, nama tabelnya itu adalah latihan kan? Oke. Latihan di mana kondisinya apa? Yang mau dihapus. Misalnya ID sama dengan conditionnya where condition ID sama dengan 1 gitu ya. Berarti yang dihapus itu adalah ID yang nomor 1. Coba kita go. Nah, dia bertanya apakah kamu ingin mengeksekusi from di mana ID sama dengan 1. Yes, oke. Nah, coba kita browse. Nah, tinggal 1 ya. Berarti
tapi hasil perintah delete-nya seperti itu. Nah, itu gunanya kita mengetahui library seperti ini. Jadi di sini hampir ada semua ya, tutorial untuk ya semua kayaknya sih ada ya, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Bootstrap gitu ya. Tinggal kalau kita lupa atau nggak tahu ya lihat aja di sini. Oke, berikut coba kita, jadi sebentar ya, kita sudah bisa ya select, update. Oke, kita tambah dulu satu lagi ya, dan nanti kita gunakan perintah select. Sebenarnya dari tadi select itu udah otomatis ya digunakan ya. Kita tambah satu lagi, bisa dari sini aja ya, insert. Apa tadi kita buat, sabun ya, sabun. Oke, harganya 2.500, jumlahnya 40. Oke, ada dua data udah ya, kita browse. Nah, dua data. Nah, sekarang perhatikan dia udah milih select kan, nih. Oke, jadi sebenarnya perintah select ini memilih tabel ya. Jadi select bintang. Nah, misalnya gini, kita ambil, oke, biar lebih mudah kita tambah satu lagi ya datanya biar nanti kelihatan. Kemudian apa, kita buat minyak aja, di harganya ada 15.000, ini jumlahnya 55 ya. Tuh. Nah, kita punya 3 data. Nah, ini select from. Oke, jadi kalau select ini sebenarnya kita bisa milih tabel nilai juga. Edit di sini select from, bukan tabel nilai, tapi kita bukan latihan, tapi kita misalnya tabel nilai gitu. Berarti yang tampil nanti apa? Tabel nilai semua. Tuh. Sama aja dengan Anda mengklik di sini udah select perintahnya gitu. Tapi saya mau menampilkan hanya yang ber-ID transaksi 1 misalnya, atau ID transaksi 2. Anda bisa buat perintahnya, edit line-line, select from tabel nilai, where gitu kan. Nah, ini kondisinya tadi, where ID transaksi sama dengan 2 misalnya. Berarti yang ID transaksi 2 aja yang nanti yang diambil yang ini. Oke. Ada berapa ini? Ada 2 ya. Nah, kepilih cuma 2 yang ID transaksi sama dengan 2. Gitu. Misalnya kita memilih kolom ya, select kolomnya apa? Misalnya kita pilih cuma kode akun 3 aja ya. Kode akun 3 sama debit kredit gitu ya. Nah, gitu juga bisa. Berarti yang ditampilkan cuma 3 kolom ini aja. Oke. Nah, kita go. Nah, ini kan 3 kolom aja yang ditampilkan. Oke. Kemudian bisa juga kita tambah kondisinya, where gitu ya. Where di mana saya cuma pengen kode akun 3 sama dengan kas. Berarti kas itu 1101 ya. Kita pakai string 1101. Nah, 1101. Oke, go. Nah, ditampilkan semua yang ada 11 kode 1101 seperti itu. Oke. Banyak tentu ya. Jadi bisa kita menampilkan antara nilai maksimumnya berapa gitu ya. Nah, kalau lupa perintahnya bisa dipilih aja sini nih. Select minimum kolomnya, table name-nya apa, kondisinya apa gitu ya. Jadi perintah SQL di sini. Termasuk nanti belajar PHP juga bisa di sini. Nah, sekarang karena perintah SQL ini di dalam framework PHP nggak begini memanggilnya gitu ya. Jadi itu harus kita buat salah satu contoh, misalnya gini aja ya. Kita buka tabel nilai. Kita jumlahkan kode akun 1, kita bisa gunakan dengan perintah ini select ya, kode akun 3 ya, kode akun 3 gitu yang kita pilih ya. Kemudian kita sum debitnya dijumlahkan ya. Kemudian ini sebagai s jum debit. Nah, s ini sebagai variabel baru ya, pengganti nama dari sum debit gini ya. Berarti ini jum debit ya, misalnya kita buat namanya. Kemudian kita sumkan juga kreditnya, sum kredit gitu ya. Namanya adalah jum kredit ya, ya. From nilai, TBL nilai, dari TBL nilai ya. Order by atau group by, coba kita buat group by. Group by kode akun 3 ya. Bu. Nah,
Lihat tuh, ya. Sebenarnya ini adalah sudah dijumlahkan. Kalau neraca menghasilkan neraca kan tinggal satu langkah lagi nih. Kita kurangkan ya. Ini kurang ini gitu kan. Dapat neracanya. Oke. Nah, perhatikan ya. Kita lihat tadi yang kita buat disamkan debitnya berdasarkan kode akun ternyata kode akun 1 itu jumlah kreditnya, jumlah debitnya itu bernilai 57 juta ya. Sementara kreditnya itu berjumlah 27.420.000 ya. Kalau kita kurangkan tentu sekitar 29 gitu ya. Oke. Nah, ini contoh kasus. Nah, sekarang misalnya kita lihat posting misalnya. Posting kan dia begini ya. Jadi kita ke sini, inline edit, select, kita pilih dulu kode akun 3 ya. Kita pilih debit, kredit gitu. Ini kita pilih dulu ya dari tabel. From tabel nilai kita order by kode akun 3 ya. Oke, go. Nah, ini kan begini tuh ya. Kalau kita bandingkan dengan data laporan kita seperti ini kan 30 juta ya, 3 juta, 35 juta dan seterusnya ya. Yang ini maksud saya. Oke, yang ini. Oke. Nah, ini sama dengan yang kita list di sini. Mana tadi katanya? Ini kan. Oke. Nah, ini kan karena dia nggak beraturan nih, jadi kita harus untuk membuat dia bentuknya seperti ini. Oh, ini nggak perlu ya, kita hanya menampilkan aja transaksinya ya. Berarti di sini nggak perlu order by ya. Edit inline, sorry, ini nggak perlu order by. Ini aja, coba go. Nah, ini ya. Oke. Ini baru udah sama dengan tabel ini ya. 30 juta, 3 juta, 35 juta gitu ya. Oke, biar lebih banyak pengayanya, kita masuk ke contoh yang ada di W3School aja ya. Oke, kita lihat di sini. Contoh misalnya penggunaan kata apa aja ya. Misalnya Anda mau mencoba penggunaan kata between misalnya. Between itu kan sampai, antara. Nah, cara menuliskannya begini ya. Select kolom name-nya apa. Ini nama filenya ya. Tabelnya apa namanya, di mana kolom name apa sampai dengan nilainya berapa gitu. Ini database-nya ada dikasih contohnya. Nah, sebagai sampel seperti ini. Pilih semua nama kolom dari tabel produk di mana harganya antara 10 sampai 20 gitu ya. Kita bisa trial. Nah, ini. Coba perhatikan di sini di W3School ini customer-nya, TBL customer ada 91 record, kategorinya 8, employee-nya adalah 9. Nah, ini nama-nama keterangan tabelnya ya. Nah, ini kalau kita running yang harganya 10 sampai 20 itu bisa kita running aja ini. Nah, ini coba kita cek ya datanya. Nih. Antara price-nya ya 18 ini antara 10 sampai 20. Nah, ini 10 udah masuk tadi ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita pengen hanya harga berapa ya? 14 misalnya. 14 sampai 18 ya, tinggal diganti aja nih. Nah, gitu. Jadi maksud saya itu lebih bagus karena ini langsung ke data aslinya ya nih. Oke, dia hanya 14 sampai berapa tadi? 14 sampai 20 ya. Oke, kalau misalnya 14 sampai 18 berarti ini diganti gitu. Oke, running. Nah, ini. Oke. Jadi seperti itu. Nah, saya mau milih hanya kolom product name misalnya. Berarti tinggal kita pilih aja di sini. Select product name from table product. Ini warnanya nggak usah pakai kondisi, buang aja. Nah, gitu. Oke. Running. Nah, yang dipilih cuma nama product name aja kan. Oke. Gitu. Kalau kita pilih semua produk, berarti sini bintang. Nah, ini semua fieldnya dipilih.
Kalau semua dipilih filenya berarti ada recordnya 77. Ini produk record 77 ya. Ini sama dengan nih produknya ya 77. Oke. Nah sekarang kalau Anda pilih misalnya tabelnya adalah tabel customers gitu, yes. Nah ini kan ada 91 record nih. Oke, berarti kalau Anda running di sini jumlahnya nanti 91. Nah ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi belajarlah dari sini ya. Akan lebih banyak pengayaan ilmunya ya. Oke, kemudian kita coba apa lagi ya? Inner join, lab join. Nah, lab join nanti kita terapkan juga itu. Import and key. Bagaimana dengan penggunaan-penggunaan lain nanti bisa dilihat di sini. Oke, saya pikir cukup ya untuk MySQL. Demikian ya. Tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.